Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum dan berkatalah oleh sebahagian mereka para ulama. Fi sumti sab'atu alafi khairin. Dalam diam itu ada 7.000 kebaikan. Wa qad ijtama'a dzalika kulluhu fi sab'i kalimat. Dan sungguh terkumpullah demikian. Kulluhu seluruhnya demikian, demikian 7.000 kebaikan fi sab'i kalimatin dalam 7 kali. Dalam diam ada 7.000 kebaikan. Kemudian 7.000 kebaikan itu terkumpul dalam 7 kalimat. Fi kulli kalimatin minha alfon. Dalam setiap satu kalimat darinya 7 kalimat itu ada 1.000. 1.000 kebaikan. Berarti 7 kalimat. 7 kali 1.000, 7.000. Awaluha. Bermula awalnya kalimat yang 7. Inna sumta ibadatun min ghairi ana'id. Sungguhnya diam itu ibadah dari ketiadaan lelah. Diam aja, nggak ngomong-ngomong. Menahan diri dari ucapan kotor. Itu udah dianggap ibadah. Tapi nggak lelah, nggak ada rasa lelah. Ngomong capek juga. Apalagi bulan puasa, mulut jadi kering kan. Jadi inna sumta ibadatun min ghairi ana'id. Diam itu ibadah dari ketiadaan lelah. Wasani yang kedua, zinatun min ghairi huliyin. Yang kedua, diam itu hiasan dari ketiadaan hiasan. Zina hiasan, tapi nggak ada perhiasannya. Nah, biasanya namanya hiasan kan ada perhiasannya. Ini nggak perlu perhiasan. Wasalisu hibatun min ghairi sultan. Yang ketiga itu hibah. Hibah hebat. Hebat tanpa kekuasaan. Biasanya orang baru hebat kalau ada kekuasaan. Kan? Ini orang diam, dia sudah disegani orang kadang tanpa punya kuasa. Nah. Warabi'u hisnan min ghairi hafidhin. Yang keempat, dianya diam itu benteng dari ketiadaan penjaga. Benteng nggak perlu ada penjaga. Wal khamisu istighna'un 'anil i'tidhari ilan nas. Yang kelima itu terkaya dari minta maaf kepada manusia. Dengan diam kita nggak perlu cari-cari alasan untuk minta maaf. Tapi kalau banyak ngomong kadang salah ucap. Terpaksa mencari-cari alasan untuk minta maaf. Wasadisu yang keenam irahatul kiramil katibin. Mengistirahatkan malaikat-malaikat penulis. Kiri kanan kita ada yang selalu menulis ucapan kita. Nah ini dengan kita diam, mereka istirahat. Wasabi'u sitrun li'uyubih. Yang ketujuh itu menutup bagi aib-aibnya seorang. Karena orang tahu aib kita dari ucapan, dari pembicaraan kita. Dengan kita tidak banyak ngomong, kita sudah menutupi aib kita sendiri. Lianna sumta zinon lil alimi wa sitrun lil jahil. Karena diam itu hiasan bagi orang alim, tutupan bagi orang jahil. Wakilah dan dikatakan orang salah satu asya'a tuksil qalba. Bermula tiga perkara itu mengeraskan ia akan hati. Ad-dhahku min ghairi ujubin. Tertawa tanpa hal yang mengagumkan. Artinya kebanyakan tertawa. Apa-apa tertawa. Wal aklu min ghairi ju'ain. Makan tanpa lapar. Nah, memang lauk terbaik itu lapar. Kalau kita udah lapar, memang apa aja. Nasi doang sama garam juga lewat kan. Nah, tapi kalau makan tanpa lapar, nggak nikmat. Memang setiap kenikmatan itu baru terasa nikmat, kita harus melewati masa tidaknya dulu, masa perihnya dulu. Nikmat sehat ya ketika orang merasakan sakit mungkin. Tapi sehat itu selalu nikmat. Eh, Nikmatnya makan ketika sudah melewati lapar. Nikmatnya bahagia ketika kita sudah pernah menderita. Makanya selalu berpasangan memang di dunia ini. Karena tanpa tanpa orang miskin nggak ada orang kaya, tanpa orang jelek nggak ada orang ganteng kan gitu. Selalu ada perbandingannya. Wal aklu min ghairi ju'in makan dari ketiadaan lapar. Wal kalamu min ghairi hajah berbicara tanpa hajat. Ini hal-hal yang membuat hati kita keras. Fahfaz lisanaka min samaniyati asya. Maka jaga olehmu akan lidahmu dari 8 perkara. Al awwalul kadzibu. Yang pertama itu kadzib, kebohongan. Jaga lidah dari berbohong. Wahwa min qabaihi dzunubi wa fahishil uyubi. Dan dianya kadzib itu sebahagian dari yang paling buruk-buruknya dosa dan yang paling kejinya aib. Artinya bohong itu memalukan.
Bohong itu memalu. Fahfaz minhu, maka jaga olehmu minhu ail kadhibi darinya kebohongan lisanaka akan lidahmu. Fahfaz minhu lisanaka fil jiddi wal hadli. Maka jaga olehmu darinya bohong akan lidahmu dalam kesungguhan dan dalam senda gurau. Hadli ail midahi senda gurau. Artinya ketika kita ngomong serius, harus jujur, jangan bohong. Ketika bercanda pun, boleh bercanda, tapi tetap jangan ada kebohongan dalam canda. Gitu. Nah, itu. Wala tu'awid lisanakal kadhiba hadlan. Janganlah engkau membiasakan. Tu'awid, nahi. Wala tu'awid. Jangan engkau membiasakan akan lidahmu akan berbohong. Nisbah bercanda. Bercanda. Artinya jangan membiasakan bohong ketika bercanda. Bercanda pun serius. Maksudnya bercanda pun jujur. Artinya la tusayyiril kadhiba bil hadli lil lisanika adatan. Jangan engkau menjadikan akan kebohongan dengan bersenda gurau bagi lidahmu sebagai adat. Jangan jadikan kebiasaan bohong terhadap lidahmu ketika kamu bersenda gurau bercanda. Karena kalau itu sudah jadi kebiasaan, mendorong dia, menarik kita untuk berbohong ketika berbicara serius. Fayatada'a ilal jiddi. Maka menyeret ianya kebohongan kepada kesungguhan. Dia menyeret ia kepada kesungguhan ketika kita serius pun kadang kita suka bohong, kadang udah biasa bohong. Allah bisa karena biasa. Wa fi niskhatin dalam niskah yang lain fayada'uka ilal kadhibi fil jiddi. Maka mendorong ia akan engkau kepada kebohongan dalam keseriusan. Wal kadhibu min ummahatil kabairi ay usuliha. Bermula bohong itu bagian dari ibu-ibunya dosa besar. Artinya asal-asalnya dosa besar. Pokok termasuk dosa besar. Induk dari dosa besar salah satunya kebohongan. Berbohong. Kemudian berbohong juga nanti berbeda-beda kan. Tergantung daya rusak yang ditimbulkan oleh kebohongan kita. Jadi bohong itu bertingkat, ada levelnya. Ada bohong yang benar-benar parah banget, dosa besar. Seperti berbohong atas nama Nabi, kita menyatakan Nabi mengatakan ini, padahal Nabi tidak mengatakannya misalnya. Jadi makin besar kerusakan yang ditimbulkan oleh satu kebohongan, maka makin 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 besar dosa bohong. Berlevel lah bohong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kamu selalu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu menunjukkan ia kepada kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ia kepada surga. Nah, jadi kejujuran itu mata uang yang selalu laku di mana-mana. Sering kita dengar ya. Jujur itu membimbing kita menuju kepada kebaikan. Orang jujur insya Allah akan dipertemukan dengan orang jujur. Cuma kadang memang pengen jujur, tapi kondisi kadang menghendaki kita janji mulu, bohong terus ya. Masya Allah. Kondisi. Kebaikan mendorong kita, membimbing kita menuju surga. Jadi kesimpulannya orang jujur itu calon penghuni surga. Wa ma yadzalur rajulu yasduq wa yataharra sidqa. Dan senantiasalah laki-laki itu jujur ia. Wa yatahara, dan memperhatikan ia akan kejujuran. Mana yatahara, dia bermaksud pengen jujur, berusaha untuk jujur, membahas tentang jujur, mengamalkan kejujuran. Yatahara. Senantiasalah laki-laki itu jujur ia wa yatahara. Memperhatikan ia akan kejujuran hatta yuktaba indallahi siddiqan. Hingga ditulis akan dia di sisi Allah akan sebagai seorang yang siddiq. Fa iyyakum wal kadhiba, hindari olehmu akan berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu membimbing ia kepada dosa. Kebohongan itu membimbing, menunjukkan ia kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilana, dan dosa itu menunjukkan ia kepada neraka. Fujur. Innal fujjara lafi sijjin. Fujar, penjahat, pelaku zina segala macam, pendosa dalam neraka. Innal fujjara lafi sijjin. Wa may yadzalul amdu yakdzibu, dan senantiasalah hamba itu bohong ia wa yataharal kadziba, dan memperhatikan mengamalkan ia akan kebohongan.
hatta yuktaba indallahi kadzaban, hingga ditulis akan dia di sisi Allah akan sebagai seorang pendusta. Allahumma ja'alna minas shadiqin. Summa innaka idza urifta bainan nasi bidzalikal kadhibi saqatat adalatu. Summa innaka, kemudian sesungguhnya engkau, idza urifta, bila engkau dikenal di antara manusia dengan demikian, ai bil kadzib. Bila engkau pembohong, kemudian engkau dikenal orang sebagai tukang bohong. Summa innaka, kemudian sesungguhnya engkau, idza urifta, bila engkau dikenal di antara manusia, bidzalikal kadzib, dengan demikian kebohongan. Engkau terkenal sebagai seorang pembohong. Sa- Sakotat adalatu, niscaya gugurlah oleh keadilanmu. Orang tak lagi percaya kepadamu. Keadilanmu hilang, kesaksianmu tertolak. Fala tuqbalu syahadatuka, maka tidak akan pernah diterima akan kesaksian. Nggak ada lagi. Wasiqatu biqaulika, sikatu antah pada adalah saqatat siqatu biqaulika. Dan hilanglah oleh kepercayaan dengan ucapan. Segala ucapan kita dianggap seperti angin lalu, orang nggak percaya lagi apa dia ngomong apa dia. Artinya wasaqatal i'timanu biqaulika. Gugurlah oleh kepercayaan terhadap perkataan. Ini benar banget ya. Ketika kita dikenal sebagai seorang pembohong, suka ingkar janji, kemana-mana kita datang minta tolong, nggak ada lagi yang percaya. Nah, dia mah jangan kerja sama sama dia. Dia ingkar janji terus, nggak pernah bisa tepat janji. Ya, itulah dia. Watazdari kal ayun, dan menyepelekan akan engkau oleh segala mata. Ai ma ta'idduka syai'an, artinya tidak menganggap ianya mata akan engkau akan sesuatu. Semua pandangan menyepelekan kita. Watahtarika, watahtarikuka, dan menghina ia akan engkau. Tahtariku tafsir dari. Alhamdulillah. Wahada atfu, tafsir ini adalah ataf tafsir. Jadi tahtakiruka, tafsir terhadap tazdari. Tazdari kal ayun, menyepelekan, menghina akan engkau oleh pandangan. Engkau tidak bernilai sama sekali. Wa idza aradta an ta'rifa qubhal kadhibi min nafsik. Apabila engkau kepengen bahwa engkau mengenal qubhal kadhib, akan buruknya kebohongan dari dirimu, fanzur ila kadhibi ghairik, maka perhatikan olehmu kepada kebohongan selainmu. Wa ila nafrati nafsika anhu, dan kepada berpalingnya dirimu anhu darinya orang lain. Wahtikarika li sahibihi, dan kepada menyepelekan engkau li sahibihi, bagi pemiliknya kebohongan. Artinya kalau kita pengen tahu bohong itu nggak baik, kadang kita nggak bisa mengetahui aib kita sendiri ya. Kita harus ada orang lain yang jadi pelajaran. Kita kadang suka membohongi orang, memang sering. Tapi kita nggak tahu betapa buruknya kebohongan yang kita praktekkan. Baru kita tahu ketika kita melihat. Nah, atau ketika orang berbohong terhadap kita, ketika orang membohongi kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana pandangan kita terhadap dia. Pasti kita menyepelekannya kan. Nah, begitulah berarti bohong itu buruk dan jelek. Wa idza aradta an ta'rifa qubhal kadzib, bila engkau kepengen bahwa engkau mengenal akan buruknya kebohongan dari dirimu, fandur ila kadzibi ghairika, maka perhatikan olehmu kepada kebohongan selainmu. Wa ila nafrati ay i'radi, dan kepada nufrah. Wa ila nufrati ay i'radi, dan kepada berpaling dirimu darinya. Bagaimana kita nggak suka sama dia? Wahtikarika li sahibi, bagaimana menyepelekan kamu bagi pemiliknya kebohongan tadi. Wastiqbahika lahu, bagaimana menganggap jeleknya kamu baginya si pelaku kebohongan. Fi niskhatin, dalam niskah yang lain, lima ja'abihi minal kadhib, bagi ma yang datang ya dengannya ma dari kebohongan. Bagaimana kita menganggap jelek perilaku dia. Jadi wa fi niskhatin la lima jabi ini posisinya di lahu. Wastiqbahika lima ja'abihi, bagaimana menyepelekan, menganggap jeleknya kamu bagi ma yang datang ianya si pembohong dengannya ma dari kebohongan. Wa kadzalika faf'al fi jami'i uyubi nafsik, dan demikianlah
lakukan olehmu, perbuat olehmu pada semua aib-aib dirimu. Jadi semua aib kita belajar dari orang lain. Sombong misalkan. Kita nggak suka orang sombong. Berarti orang juga nggak menyukai kalau kita sombong. Dan seterusnya. Keikhlasan. Kita nggak suka kalau orang memberikan sesuatu suka menyebut. Pengumuman segala macam kan. Berarti kita juga harus melakukan hal yang sama. Artinya kita belajar dari orang lain. Wa kadzalika faf'al fi jami'i uyubi nafsi. Maka demikianlah perbuat olehmu pada semua aib-aib dirimu. Fa innaka la tadri qubha uyubika min nafsika. Karena sungguhnya engkau tidak tahu akan buruk aibmu dari dirimu. Bal innaka tadri dzalik min ghairika. Bahkan sesungguhnya engkau tahu akan demikian min ghairika dari selain. Jadi kita belajar dari orang lain. Penjahat sekalipun bisa jadi guru kita. Guru dalam arti kita mengambil pelajaran, mengambil i'tibar dari dirinya. Famastaqbahtahu min ghairika yastaqbihuhu ghairuka minka la mahalata. Maka bermula apapun yang engkau anggap jelek akannya dari selainmu. Nah, yastaqbihhu. Ini masyartiyah juga boleh. Famastaqbahtahu. Atau mamosul. Maka bermula alladhi. Maka bermula apapun yang engkau anggap jelek akannya dari selain engkau itu yastaqbihuhu. Menganggap jelek akannya ma ghairuka oleh selainmu dari dirimu. La mahalata tidak boleh tidak. La buddha. Apapun yang kita tidak suka dari orang lain, orang lain juga nggak suka kalau kita memiliki perilaku tersebut. Nah, itu cara belajarnya. Hmm. Jadi yang pertama tadi, apa namanya? Jaga lidah dari berbohong. Jaga lidah dari berbohong. Ini afatul lisan. Dalam Ihya lengkap banget afatul lisan. Wa'alam annal kalama wasilatun ilal maqasid. Ketahui olehmu bahwa sungguh kalam, pembicaraan itu tujuan kepada maksud. Untuk mencapai tujuan, kadang kita perlu menggunakan kata-kata. Di kata-kata itu baik dengan mulut atau dengan tulisan kalau zaman sekarang ya. Kita olehmu bahwa sungguh kalam itu perantara untuk mencapai tujuan dan maqasid. Fakullu maqsudin mahmudin yumkinu tawasulu ilaihi bisidqi wal kadhibi jami'an fal kadhibu fihi haramun. Maka bermula setiap maksud yang terpuji. Yumkinu tawasulu yang mungkinlah oleh sampai kepadanya tujuan dengan jujur dan bohong. Kalau keadaan keduanya sekalian. Fal kadhibu fihi maka bermula berbohong padanya. Tujuan tadi itu haram. Jadi ucapan itu perantara untuk menggapai tujuan. Misalnya, setiap tujuan baik yang bisa kita capai dengan jujur, bisa juga dengan cara bohong, maka hukum berbohong haram karena tidak diperlukan. Nah, fal kadzibu fi haramun maka berbohong padanya setiap maksud tadi itu haram li adamil hajati ilaih karena tidak ada keperluan kepadanya kebohongan. Ini yang pertama. Ini berarti kelihatan ada bohong yang boleh kan? Nah, kita lihat nanti. Wa in amkanat tawasulu ilahi bil kadzibi. Dan jika mungkinlah oleh sampai kepadanya maksud dengan bohong. Walam yumkin bisidqi. Dan tidak mungkin ianya sampai dengan jujur. Fal kadzibu fihi mubahun. Maka bermula berbohong padanya maksud itu mubah. Kapan mubah? Ingkana tahsilu zalikal maksudi mubahan. Jika adalah menghasilkan demikian maksud itu mubah juga. Ya, ini nggak ada contoh nih. Ya kan? Jika mungkinlah oleh sampai kepadanya maksud dengan cara bohong. Ada satu maksud baik, ada satu tujuan baik yang cuma bisa dicapai dengan cara berbohong. Walam yumkin bisidqi tidak mungkin ia sampai kepada maksud dengan jujur. Nggak mungkin dengan berkata jujur kita bisa menggapai tujuan baik tersebut. Fal kadzibu fihi mubahun maka berbohong padanya mencapai maksud tadi itu boleh. Syarat jika adalah menghasilkan maksud itu boleh. Kalau tujuan baik itu hukumnya mubah, jalan untuk mencapainya dengan cara berbohong, nggak ada cara lain, hukum berbohong pun mubah. Ini saya baru dengar ada bohong yang mubah. Nah, ini mungkin ada contoh di depan ya. Untuk menyenangi hati istri misalnya, mungkin itu contohnya. Ya. Istri masak.
Nanya enak enggak? Ah, enak enggak? Untuk menyenangi hati istri kan hukum menyenangi hati istri mubah lah boleh kan? Bahkan sunnah kan? Sehingga kita berbohong, wah enak banget nih, ini kan bohong tuh. Nah, mungkin contohnya ya seperti ini nih. Hanya bisa sampai dengan cara berbohong, nggak ada cara lain. Kalau kita bilang nggak enak, kasihan kan? Bilang enak. Nah, mungkin contohnya begitu kali ya. Wa wajibun ingkan al maksudu wajiban dan wajib wajib atau kepada mubah. Maka bermula berbohong pada menggapai maksud tadi itu wajib. Ingkan al maksud wajiban jika adalah tujuan itu wajib. Ini contohnya. Faizah tafa muslimun min dolimin. Maka bila bersembunyilah oleh seorang muslim dari seorang dolim. Wasa'ala anhu dan bertanya ianya si zalim tentangnya si muslim. Ini ada pemimpin jahat pengen membunuh orang Islam. Orang Islam itu bersembunyi. Kita tahu di mana tempat bersembunyinya. Ini banyak kisah-kisah kan pada masa khalifah-khalifah jahat dulu. Banyak sahabat Nabi yang dibunuh. Kayak Hujur bin Adi. Kan. Apalagi semasa-masa sesudahnya. Hanya sedikit kesalahan. Lidah ulama dipotong. Distempel dengan besi kan. Masya Allah kalau kita baca sejarah. Nah, ada pemimpin-pemimpin yang sholat Jumatnya udah mendekati maghrib. Begitu diingatkan oleh ulama-ulama langsung dipenjara 10 tahun, dicambuk 1000 kali. Insya Allah. Faizah tafa muslimon. Maka apabila bersembunyilah oleh seorang muslim dari seorang zalim. Dan bertanya ianya si zalim tentang si muslim. Kita tahu tempatnya. Tapi wajib al-kadhibu bi ikhfa'i. Wajiblah oleh berbohong dengan menyembunyikannya si muslim. Nah ini. Karena maksud yang pengen dicapai haram. Haram membunuh muslim. Nah, sehingga wajib kita untuk menyelamatkannya. Wa kadza law kana indahu aw inda ghairihi wadi'an demikian pula jikalau adalah di isinya seorang atau di sisi lainnya seorang itu titipan. Wa sa'ala anha dhalimun dan bertanya tentangnya titipan oleh seorang yang zalim yuridu akhdaha yang menginginkan ianya si zalim akan mengambilnya titipan orang. Kalau naruh motor di kita ada orang pencuri yang mau nanya, bukan pencuri perampok ya. Perampok mau ngambil motor orang. Wajib kita sembunyikan. Wajib alaihil kadzibu bi ihfaiha. Wajib kepadanya seorang oleh berbohong dengan menyembunyikan wadiah titipan. Hatta lau akhbarahu biwadi'atin indahu. Hingga jikalau memberitahukan ya seorang akannya si zalim. Biwadi'atin indahu dengan titipan di sisinya. Fa'akhadhaha zalimun kaharan. Maka mengambil akannya titipan oleh orang yang zalim secara paksa. Wajaba dhamanuha alal muda'il mukhbiri. Alal muda'il mukhbiri. Wajiblah oleh membayarnya titipan wadiah kepada orang yang dititipkan al-mukhbiri lagi yang memberitahukan. Nah itu. Orang nitip sesuatu kepada kita. Datang orang jahat bertanya mau ngambil kita wajib nggak beritahu. Kalau kita memberitahukan mengambil kita harus membayarnya. Ini. Sehingga jika memberitahukan ya seorang akannya orang zalim dengan wadiah tadi di sisinya dia, akhadha maka mengambil akannya wadiah oleh orang zalim secara paksa, wajib dhamanuha wajiblah oleh membayarnya wadiah alal mudai atas orang yang dititip al mukhbiri lagi yang dia memberitahukan orang zalim. Walau istahlafahu alaiha dan jikalau menyumpah ianya si zalim akannya seorang di atasnya wadiah lazimahu ayyah lifa. Lazim akannya seorang lepas bersumpah ya. Misalnya gini, kita tahu amanah, tapi orang zalim penjahat itu memaksa kita coba bersumpah. Kalau kamu benar-benar nggak tahu, boleh kita bersumpah bahwa kita nggak tahu. Walaupun sebenarnya kita tahu, wajib kita bersumpah untuk menyelamatkan amanah. Tapi melakukan tauriah, maksudnya memalingkan dalam sumpah kita. Nah, kita niat sumpah yang tidak dimaksud. Walau istahlafahu alaiha jikalau menyumpah meminta sumpah ianya si zalim akannya seseorang di atasnya wadiah lazimahu ayyahlifa lazim akannya seorang oleh bahwa bersumpah ya wa yuwarri fi yaminih dan melakukan tauriyah ya dalam sumpahnya. Hmm. Lakukan tauriyah. Gimana ya cara menjelaskan melakukan tauriyah? Jadi sumpah-sumpah yang dimaksud dan niat sumpah di mulut kan?
Demi Allah saya nggak tahu amanah itu di mana di dalam hati kita kita menyatakan saya tahu. Cuma ini sumpah untuk menyelamatkan. Nah, itu sumpah seperti itu nggak dianggap sumpah sebenarnya. Nggak perlu bayar kafarah kan? Melakukan tauriyah ya dalam sumpah. Fa'in halafa walam yuwari. Maka jika bersumpah ya dan tidak melakukan tauriyah ya hanasa alal asah. Ya ingkar ya di atas pendapat asah wala zimatul kafaratu dan wajib kepadanya seorang oleh kafarah. Kita tahu amanah tapi kita bersumpah nggak tahu bilang. Nah itu berarti kita melanggar sumpah wajib membayar kafarah. Wakila la yahnasu dikatakan orang dia tidak ingkar. Wa kadzalika law kana al-maqsudu taskinu harbin. Demikian pula jika adalah tujuan itu untuk menenangkan peperangan. Au islahu zatil bain atau untuk mendamaikan zatil bain. Zatil bain ini pada hubungan persaudaraan antara dua daerah, antara dua orang, antara dua keluarga kan? Mantri no. Demikian lagi jikalau adalah tujuan itu untuk menenangkan peperangan, islahu zatil bain, memperbaiki hubungan, o istimalatu qalbil mujni alih, qalbil mujni alih fil afi anil jinayah. Au istimalatu qalbil mujna atau untuk menarik hati orang yang dilakukan aniaya kepadanya, menarik hati orang yang mestinya nggak ada titik nih, mujna, orang jadi korban, korban. Ada seorang korban, kita pengen minta maaf agar dia memaafkan kita, itu. Au istimalatu qalbil mujna alih atau menarik hati orang yang dilakukan jinayah kepadanya fil afwi pada memaafkan dari jinayah dari kesalahan kriminal. Wala yahsulu illa bikadzibin dan tidak berhasil ia menarik hati tadi kecuali dengan berbohong. Fal kadzibu laisa biharam maka berbohong itu tidak ada ya dengan haram. Ini memang rada aneh. Ada kebohongan-kebohongan yang boleh. Demikian pula jikalau adalah tujuan itu menenangkan peperangan, mendamaikan hubungan baik, istimalatu qalbil mujna alaih menarik hati orang yang dikriminalkan terhadapnya. Menarik hati orang yang dianiaya kepadanya, menarik hati dalam rangka kemaafan dari jinayat. Kita melakukan kesalahan kepada seseorang, pengen minta maaf, dia nggak akan memaafkan. Sehingga kita menggunakan cara bohong sedikit agar dia memaafkan kita. Wala yahsulu illa bikadzibin dan tidak berhasil ia menarik hati atau tidak berhasil ia mendapatkan maaf kecuali dengan bohong. Fal kadzibu laisa biharam. Maka berbohong tidak ada ia haram. Ini saya nggak tahu contohnya. Illa annahu yang bagi ayah tarida minhu ma'am karena melainkan bahwa sungguhnya seorang itu yang bagi sepantaslah oleh bahwa ayah tarida menjaga diri ia darinya kebohongan ma'am karena selama mungkin ia. Selama mungkin kita harus menghindari kebohongan. Kayak gini ya contohnya apa ya? Kita pernah menggosipin orang misalnya. Kan dosa harus minta maaf. Tapi kita nggak berani. Sehingga ketika lebaran hari raya, kita salaman doang minta maaf. Tapi itu nggak bohong ya. Cuma itu kita nggak menjelaskan. Itu kata para ulama kalau kita nggak mendetilkan, nggak masuk juga. Oke saya maafkan. Nah, semuanya ya kita semua dosa saya, kesalahan saya ya. Tapi kalau kita nggak menyebutkan, nggak masuk dalam kategori maaf. Harus kita terangkan. Kalau andainya saya pernah menggosip kamu segala macam, maafkan saya. Baru itu bukan bohong. Karena bohong dengan tidak mengatakan itu beda kan? Kecuali bahwa sungguhnya seorang itu yang bagi ayah tadinya sepantas oleh bahwa menghindari ia darinya kebohongan, maaf karena selama mungkin ia. Li'annahu idza fataha babal kadhibi ala nafsi karena seseorang apabila membuka ia akan pintu kebohongan terhadap dirinya, fayukhsha ayyatada maka dikhawatirkan bahwa menarik ianya kebohongan ilama yastagni anhu kepada ma yang terkaya ia darinya ma.
Maka dikhawatirkan bahwa menarik ianya kebohongan kepada ma yang terkaya ia darinya ma. Artinya begini, kalau udah biasa bohong, ketika kita nggak perlu bohong pun akhirnya berbohong. Wa ilama layak tasiru ala hadid darurati dan menarik ianya kebohongan kepada ma yang tidak terbatas ya kepada batasan darurat. Wa ilama layak tasiru dan kepada ma yang tidak terbatas ya kepada batasan darurat. Tadinya pada kondisi darurat doang boleh bohong karena udah biasa bohong. Dalam kondisi normal pun kadang kita suka bohong karena kebiasaan tadi. Fayakunul kadzibu haraman fil asli illa li darurati. Maka adalah bohong itu haram pada asalnya kecuali karena darurat. Apa darurat bi alam yahsulil ghardu illa bil kadzib. Nah, kecuali karena darurat dengan bahwa tidak hasillah oleh tujuan baik kecuali dengan bohong. Wal ihtiyatu fi hadza kulli ayyuwarri dan bermula kehati-hatian pada ini seluruhnya ini itu bahwa melakukan tauriyah ya ayyuwarriya bahwa melakukan tauriyah ya. Apa sih makna tauriyah ini? Wa makna tauriyati ayyak sudah bi ibaratihi maksudan sahihan laisa huwa kadziban bin nisbati ilaih. Bermula makna tauriyah itu bermaksud ia dengan ibaratnya akan maksud yang benar yang tidak ianya maksud itu bohong dengan nisbah untuk dia. Wa in kana kadziban fi dhahiril lafzi sekalipun ada ianya maksud itu bohong pada zahir lafaz. Nah, dan bermula makna tauriyah itu bermaksud ia dengan ibaratnya akan maksud yang benar. Laisa huwa kadziban yang tidak ada dianya maksud itu bohong dengan nisbah kepada dia. Itu tauriyah. Tauriyah gini. Kalau contoh zaman dulu begini, kita berdiri kan, kayak cerita begini, ada orang lewat nih, ada seseorang sedang dikejar oleh penjahat. Nah, kemudian orang yang mengejar itu bertanya, lihat enggak orang lewat tadi? Lihat enggak orang lewat? Kita bilang, oh saya enggak lihat. Padahal kita melihat, saya enggak lihat di sini. Jadi maksud kita dalam hati kita, saya enggak lihat di belakang saya misalnya. Saya enggak lihat di belakang saya. Jadi ucapan kita itu untuk kita sendiri benar. Memang benar kita enggak lihat di belakang, lihatnya di depan. Tapi secara zahir, untuk pendengar, itu bohong. Nah itulah tauriah. Tauriah kita maksud dengan ibarat tujuan yang benar untuk kita. Untuk kita. Kamu lihat enggak dia lewat di sini tadi? Oh saya enggak lihat. Enggak lihat dia lewat. Enggak lihat dia lewat di belakang kita. Kalau di depan kelihatan. Masya Allah. Nah, itu mudah-mudahan seperti itu ya. Bermula makna tauriyah itu ayat sudah bermaksud ya dengan ibaratnya akan maksud yang benar. Yang tidak ianya maksud itu bohong untuk diri dia. Dengan dinisbah kepada diri dia. Wa'ingkana sekalipun ada ianya maksud itu bohong pada zahir lafaz. Zahir lafaz tidak mendukung. Kita melihat, kita bilang enggak melihat. Walau lam yaksud hadza. Janji kalau tidak bermaksud ia akan ini. Enggak niat tadi ya. Enggak niat maksud yang berbeda dari lahir lafaz. Bal atlaka ibarat al-kadzib. Bahkan membebaskan ia akan ibarat bohong. Mengitlakkan ia akan ibarat bohong. Artinya kamu lihat enggak? Enggak lihat. Tapi kita enggak niat, enggak lihat di belakang, enggak. Falaisa biharamin, maka tidak ada ianya. Bohong itu haram pada ini tempat. Dalam kondisi darurat. Kaza fil azkari wal ihya. Maka demikianlah dalam kitab al-azkar dan ihya. Ini rada rumit nih. Fala tarda li nafsika dzalika ma taqaddama dzikru. Maka janganlah engkau rela bagi dirimu akan demikian aima yang dahululah oleh sebutnya ma. Jangan rela kita jadi gugur, apa namanya? Disepelekan orang, dihinakan orang, ucapan kita jadi tidak bernilai akibat kita berbohong. Yang kesimpulannya bohong itu memang tidak baik. Nah, cuma kadang-kadang memaksa orang untuk berbohong. Dalam matan Bidayatil Hidayah di hamisnya ayat tulisan al-faqru yudhilul aqla. Kefakiran itu membuat akal hilang. Orang ketika dalam kondisi darurat kadang susah untuk berpikir. Akhirnya banyak berjanji yang ujung-ujungnya menyebabkan dia jadi dianggap sebagai pembohong. Pada dasarnya enggak bohong. Kayak darurat gitu kan.
ada debt collector, apa namanya? Ada tagihan tagihan kiri kanan segala macam kan untuk melepaskan. Jadi kadang suka janji besok atau seminggu lagi dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi